Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir kami dari tim Pro. Saya Naila Kifa dari SMA Negeri 3 Malang sebagai pembicara satu tim kontra, di mana mosi kita perdebatan hari ini adalah Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Di mana mari kita masuki latar belakang dari lahirnya mosi ini terlebih dahulu, yaitu adalah bagaimana Dewan Juri yang terhormat berkembangnya sistem pendidikan progresif, di mana kita berfokus di sini di Indonesia, di mana sistem ini diterapkan pada sekolah menengah dan terus berkembang melalui kegiatan-kegiatan seperti project, dan juga mereka lebih berbase center pada student-studentnya atau siswa-siswanya, dan juga integrasi teknologi, di mana pendidikan progresif ini muncul karena keinginan untuk menekankan bahwa pendidikan itu perlu lebih berpusat pada siswanya. Maka ini hal yang baik, bukan? Dan juga terhormat, sebelum kita masuk kepada argumen, mari kita tapaki definisi kita terlebih dahulu. Yang pertama adalah sekolah menengah, di mana sekolah menengah adalah jenjang pendidikan formal untuk siswa dengan rentang umur 14 hingga 18 atau biasa kita sebut dengan SMP ataupun SMA. Dan nomor 2 adalah model pendidikan klasik dan juga model pendidikan progresif, di mana model pendidikan klasik sendiri adalah model di mana kegiatan belajar mengajar itu lebih terstruktur dan guru menjadi pusat utamanya. Guru merupakan pemimpin di kelas yang mengajar, dan juga siswa di sini cukup pasif dan karena mereka itu hanya menerima informasi, dan juga metode yang digunakan itu seperti ceramah, hafalan, ujian tertulis dan sebagainya dengan tujuan itu sebenarnya untuk menguasai materi. Tetapi kita memiliki pendidikan progresif di mana ini merupakan kebalikan dari pendidikan klasik, di mana guru di model pendidikan progresif merupakan fasilitator atau pendamping belajar, di mana akhirnya siswa menjadi lebih aktif, eksploratif dan juga kritis karena mereka memiliki metode proyek, diskusi, eksperimen, dan juga kolaborasi, di mana juga kurikulumnya lebih fleksibel dan berbasis minat. Maka berdasarkan definisi tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami lebih melihat adanya korelasi antara siswa-siswi sekolah menengah dengan model pendidikan progresif, dan kami lebih melihat adanya urgensi untuk menerapkan pendidikan progresif daripada pendidikan klasik. Sehingga kami menolak mosi kita hari ini atas banyak argumen kami. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat. 1. Dewan Juri sadari pada status quo, bumi terus berputar, rakyat terus berkembang, dan kita sebagai manusia selalu ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita ingin mendidik mereka untuk bisa lebih baik dan lebih berkembang. Dewan Juri terhormat, mengapa sampai ada pemikiran untuk memunculkan sistem pendidikan progresif? Karena mungkin kita ingin berkembang, karena kami mungkin merasa ada yang kurang, dan kami ingin menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kami ingin adaptif terhadap perubahan zaman. Sehingga kenapa kami lebih baik? Karena pendidikan progresif itu lebih fleksibel dalam apel dan metode belajar. Mereka itu inklusif dan juga cocok di era digital karena kita perlu berkolaborasi secara global. Justru menjadi jenaka ketika tim Pro mempertahankan model pendidikan klasik yang berfokus pada guru. Padahal ingat, tujuan adanya pendidikan adalah berfokus ke siapa? Ke siswa-siswi kita. Mereka lah yang akan meneruskan kita. Kita fokus untuk mengajar mereka agar mereka lebih baik, dan kita harus memberi kesempatan kepada mereka untuk paham akan apa yang mereka pelajari. Kita harus menemukan generasi yang cerdas. Karena itu mengapa ini lebih baik di sisi kita, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, Dewan Juri, mengapa sisi kami lebih baik? Dengan adanya kesempatan belajar dengan proyek, studi kasus, dan simulasi yang hanya didapatkan di dunia kita, ini akan lebih relevan dengan dunia nyata. Ini akan mencerminkan tantangan di dunia yang akan mereka hadapi nantinya. Dan mereka bisa bersiap untuk menghadapi kehidupan sosial yang lebih kompleks. Kehidupan sosial yang lebih kompleks tidak hanya menulis dan mendengarkan ceramah, tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat. Dan itu tidak didapatkan di sisi mereka, itu didapatkan di sisi kami. Karena di sisi kami akan dengan proyek-proyek yang luas tersebut, kita akan mengajari mereka bagaimana mereka harusnya bersikap di dunia nantinya. Sedangkan ada argumen saya yang ketiga adalah bagaimana dengan pendidikan progresif kita berhasil untuk memanusiakan manusia dalam kegiatan belajar mengajar. Dewan Juri yang terhormat, di pendidikan progresif, kenapa kami lebih baik adalah karena siswa diperlakukan sebagai individu yang unik. Kita memandang mereka dengan satu persatu dengan individu yang unik, dan kita berusaha menyesuaikan dengan mereka agar mereka bisa berkembang dengan bakat dan minat mereka masing-masing, sehingga mereka bisa melaju dengan lebih baik dengan masing-masing, tidak harus kaku dalam satu batasan. Dewan Juri yang terhormat, kita menciptakan lingkungan belajar yang inklusif untuk semuanya. Sedangkan di dunia tim Pro itu pembelajaran itu tidak inklusif. Mereka itu hanya menerapkan sebuah standar dan juga tidak berusaha untuk mencari sebuah alternatif bagaimana siswa-siswi ini bisa berkembang. Dewan Juri yang terhormat, saya tekankan lagi bahwa tujuan pendidikan adalah siswa-siswanya. Kita menciptakan warga-warga yang sadar dari bibit-bibit siswa itu. Kita ingin menciptakan warga yang sadar akan sekeliling mereka, akan diri mereka juga, bagaimana mereka harus bersikap di dunia ini, dan kita ingin itu semua bisa didapatkan oleh semua orang. Itulah pendidikan yang adil, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu pendidikan progresif itu adalah yang lebih baik dan lebih adil bagi semuanya, dan kami bangga menjadi oposisi.